Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munawar Sodik, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada kesempatan kali ini saya bersama dengan Bapak Joko Basuki, SPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SD Negeri Kambiten. Selamat pagi Pak Joko. Selamat pagi Pak Munawir, apa kabar? Ya, alhamdulillah baik Pak. Pak Sehat, Joko gimana? Ya, alhamdulillah sehat-sehat. Ya. Okay. Pada kesempatan hari ini Pak, saya akan melakukan wawancara mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin sesuai dengan pengalaman Pak Joko sebagai kepala sekolah di sekolah ini atau sebagai kepala sekolah di sekolah-tempat lain. Iya. Bisa kita mulai Pak Joko ya? Monggo silakan Pak Munawir. Untuk pertanyaan yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Jadi untuk mengidentifikasi, sekali lagi kita harus berhubungan langsung Pak Munawir dengan yang sumber masalahnya. Orang-orang yang terlibat. Orang-orang yang terlibat. Bahkan orang yang terlibat pun kadang tidak merasa dia itu jadi problem gitu kan. Jadi yang merasakan bahwa itu sebuah masalah pasti orang lain gitu. Diri kita sendiri itu tidak merasa bahwa aku ini yang sumber masalah gitu kan. Jadi kita baiknya kita temui yang bersangkutan, Pak Munawir misalnya dengan wali murid, ya wali murid, Bu kenapa atau Pak kenapa kok seperti ini. Nah itu cara mengidentifikasi. Mengidentifikasi adalah mengenal masalah. Mengenal masalah Pak. Itu Pak Munawir sementara dulu. Ya. Kemudian yang kedua Pak ya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Nah tentunya kita harus musyawarah dulu Pak Munawir ya. Dari dengan cara bermusyawarah secara intensif kan. Kemudian yang tidak kalah penting adalah unsur urgensinya. Unsur kepentingannya itu walaupun baik kan mesti beda nih. Tidak mungkin sama. Jadi unsur kepentingan yang lebih tinggi itu yang lebih kita utamakan dalam kita mengambil keputusan di antara dua keputusan yang sama-sama baik Pak Munawir. Jadi yang kepentingannya lebih tinggi Pak ya? Ya kepentingan lebih tinggi. Nah, misalnya kita perlu A, terus ada yang perlu B. A dan B ini tinggi mana untuk urgensinya, kepentingannya tinggi mana gitu ya. Tingkat kedaruratannya dan sebagainya itu yang kita pilih lebih dulu gitu Pak Munawir. Kemudian yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Dalam menghadapi sebuah masalah dan untuk mengambil keputusan, langkah yang pertama kita kenali dulu masalahnya tadi. Kemudian setelah kita identifikasi, Pak Munawir, kita buat sebuah jawaban sementara. Jawaban sementara untuk menghadapi masalah itu kan. Nah dari beberapa jawaban sementara atau hipotesa itu kita uji. Kita uji mana yang lebih bagus. Karena dan untuk menentukan yang mana yang lebih bagus dari beberapa hipotesa atau jawaban sementara untuk menyelesaikan masalah tadi, itu perlu adanya mufakat dari seluruh warga sekolah. Sehingga nanti yang berkepentingan itu akan bisa menerima karena itu sebuah kesepakatan bersama. Nah setelah itu terpilih satu, maka kita laksanakan itu. Kita laksanakan misalnya perlu bimbingan dan sebagainya, kita juga membimbing kan gitu. Perlu melakukan apa dari hasil keputusan tadi, kita lakukan gitu kan. Nah sehingga nanti hasil akhirnya walaupun tetap tidak enak di hati karena ini sebuah problema dan sama-sama baik,
keputusan itu akan bisa dijalankan, Pak. Iya, jadi keputusan mufakat ya. Iya, yang pertama, dari hasil ya. mufakat. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Nah, itu tadi kembali ke langkah-langkah tadi. Jadi yang paling berperan di sini atau paling penting itu adalah sebuah musyawarah Iya, mufakat. musyawarah mufakat. Karena kita memang sudah dulu diajarkan etika untuk bermusyawarah, ya kan, untuk menentukan sesuatu hal sehingga hasil musyawarah itu saya katakan tadi bahwa itu bisa diterima oleh seluruh pihak. Dan kita sebagai manusia ya harus menerima keputusan itu karena itu merupakan sebuah keputusan bersama. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita, tidak boleh memaksakan pemikiran kita kepada orang lain, karena orang lain pun berhak untuk berpikir dan menyampaikan pendapatnya. Nah, sehingga keputusan bersama itulah yang paling kuat posisinya untuk menentukan segala sesuatunya. Ya, musyawarah mufakat. Ya, itu yang paling penting, yang kuncinya di situ. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Dalam kasus-kasus dilema etika, tantangan-tantangan kita itu, Pak Munawir, yang pertama, karena kita dihadapkan dari dua pilihan yang sama-sama baik. Ini sebuah tantangan yang luar biasa. Tidak semua orang bisa memutuskan di antara yang baik ini mana yang paling baik, ya kan? Dan itu pun pemikiran-pemikiran di antara kita, misalnya kita bermusyawarah pasti beda. Pak, yang ini lebih penting, Pak, yang ini lebih penting. Nah, kita mengambil keputusannya itu yang paling sulit di sini. Jadi tantangannya adalah ketika kita menghadapi sebuah masalah dan kita harus dua buah masalah dan kita harus memilih satu yang penting. Nah, itu tantangan kami, Pak. Jadi tantangan yang sangat berat sekali, Pak ya. Iya, berat sekali memang. Tapi Tika harus tetap memilih. Harus memilih satu ya. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan, Pak? Jadi ketika ada masalah, maka kita langsung untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi artinya real time saja gitu ya. Jadi kami di sini terus terang tidak memiliki jadwal tertentu untuk memecahkan masalah-masalah. Jadi sifatnya kami real time saja. Real time ya. Tidak jangka waktunya dalam pemecahan masalah itu tergantung kasusnya. Ya, tergantung kasusnya. Tergantung kasusnya juga. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Nah, faktor-faktor yang bisa membantu kami di sini, Pak Munawir, kesulitan daripada warga sekolah, Pak Munawir. Jadi warga-warga sekolah kami di sini, terutama saya sebagai kepala sekolah dan guru-guru yang ada di sini, sangat solid untuk memberikan pemecahan-pemecahan masalah ketika kita dihadapkan dengan masalah-masalah yang pelik atau yang sulit gitu ya. Jadi guru-guru di sini atau stakeholder yang ada di luar, misalnya sampai ke penjaga sekolah dan sebagainya, itu sangat proaktif ya. Dan itu yang merupakan faktor pendukung yang ada di sekolah kami, Pak Munawir. Kekompakan yang luar biasa. Ya. Kemudian pertanyaan terakhir, Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambil keputusan dilema etika, Pak? Jadi sekali lagi kami tekankan di sini bahwa tidak ada masalah tanpa solusi. Nah, itu pembelajaran yang kami petik dari sini. Karena beberapa masalah-masalah yang timbul di sekolah kami ini terpecahkan berkat kami bersama. Bermusyawarah. Berkat kekompakan musyawarah bersama. Itu berarti pelajaran yang bisa kami petik seperti saya katakan di muka bahwa tidak ada masalah tanpa solusi. Terima kasih Pak Joko atas waktunya. Sama-sama, Pak Munawir. Terima kasih. Sudah selesai, sudah wawancara saya dengan Bapak Joko. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan.
pendidikan merdeka lekas bergerak. Dalam pendidikan penggerak cita